Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak-anak kelas 3 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya hari ini jadwal pelajaran agama Islam ya. Dan kamu tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, kita masih di pelajaran yang ke-7, hati tentram dengan berperilaku baik. Kemarin kita sudah tentang ikhlas ya. Ikhlas itu artinya semata-mata beramal karena Allah, tulus ikhlas, karena ini nanti yang diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas. Nah, kita langsung saja ini ke perilaku yang kedua yang terpuji, yaitu mohon pertolongan. Ya, mohon pertolongan ya, ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang memang kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, iya. Allah hanya satu tujuan kita dalam ibadah. Ya, yaitu sama dengan di atas, itu ikhlas. Lillahi ta'ala. Maka itu kalau kita sholat, usolli farad zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati adan lillahi ta'ala. Ya, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah taala. Jadi apa juga semua karena Allah taala ya. Kita puasa, nah itu sama qadin ada ifadah Ramadan hasanati lillahi taala, karena Allah taala. Pokoknya pekerjaan apa saja ibadah itu hanya kepada Allah. Kemudian kita juga hanya memohon, minta kepada Allah. Ya, minta apa saja, minta sehat, ya, minta dalam kondisi seperti itu sehat ya. Sehat diri kita, atau minta kelancaran segala urusan. Ya, minta pintar dalam belajar, minta mudah dalam belajar, minta supaya kita dapat ilmu yang manfaat begitu. Nah, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan minta kepada selain Allah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an ini dalam surat Al-Fatihah ini. Kan kita baca setiap hari ya, waktu kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau, yaitu kepada Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan itu. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita memohon beribadah dan juga memohon atau meminta. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Ya, doa kapan saja bagus, habis sholat atau kapan kita ini mau belajar, pokoknya mau hal-hal yang baik ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga habis sholat
Jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas nggak doa ngapa-ngapain langsung jalan, ya seperti itu. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang kepada orang yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi di waktu lapang, waktu sempit, waktu sehat, waktu sakit, senang maupun susah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berdoa diantaranya Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi Allah, ista'inu bis sabri was shalah, mintalah kamu dengan sabar dan salat. Ya, minta kepada Allah dengan sabar, artinya kita sabar itu tabah, terus sambil juga berusaha. Wassalah, kita sholat, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta, kita berusaha dan juga berdoa. Dapatkah kamu memberikan suatu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah, yaitu dengan berdoa, ya seperti itu. Nah, itulah anakku sekalian, sebagai sifat yang baik, hidup tentram dengan sifat yang baik, yang di atas ikhlas, yang sekarang mohon pertolongan. Ya, jadi mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi kondisi seperti ini, ya, wabah, penyakit menular, ya, COVID-19 atau corona, ya. Banyak orang yang di rumah sakit, meninggal dan lain sebagainya. Nah, kita mohon kepada Allah diberi kesehatan, ya Allah, berilah kami kesehatan, ya, untuk diri saya, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya semuanya, ya seperti itu. Dan dengan membaca, ya, kita dengan Fatihah itu sesuai dengan niat kita, ya, niat kita apa? Kita berikan kesehatan, kita baca Fatihah, ya seperti itu. Ya, anakku sekalian, itulah materi pelajaran pada hari ini, yaitu sifat yang terpuji, yaitu mohon pertolongan. Nah, ini nanti tugasnya kalian, ya, ditulis nih dari B mohon pertolongan terus. Nah, sampai terakhir ini di sini aja. Terakhirnya yaitu di waktu senang maupun susah. Situ aja udah, sampai situ. Mungkin nanti Bapak screenshot batasannya di mana saja yang mau ditulis. Ya, itu tugasnya, ya. Kalian perhatikan materinya, nanti tugasnya ditulis, ya, setelah ditulis terus kemudian difoto, dikirim. Jangan lupa, ya, jangan lupa kalau menulis tugas itu dikasih hari dan tanggalnya, ya anakku sekalian. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, ya, dalam belajar, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar dan soleh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.